bawah langit yang masih gelap, Rino, Agus, dan Dewi sudah bersiap di pinggir jalan, menunggu mobil sewaan yang akan membawa mereka ke Gunung Bromo. Bulan Ramadan sudah memasuki minggu kedua, dan meskipun mereka harus menjalani puasa, tidak ada yang bisa menghentikan niat mereka untuk melihat keindahan matahari terbit di puncak gunung. Itulah alasan mereka memilih perjalanan ini, sebuah petualangan spiritual yang berbeda, di luar rutinitas sehari-hari. Rino, yang mengemudi, menoleh ke arah Dewi yang duduk di sebelahnya. "Kamu yakin gak lapar?" tanyanya sambil tersenyum, walaupun ia tahu jawabannya sudah pasti. Dewi hanya mengangguk sambil tertawa pelan, matanya berbinar penuh antusiasme. Di belakang mereka, Agus, yang lebih sering melontarkan candaan, kali ini terlihat lebih serius. Ia tidak banyak berbicara, mungkin karena perjalanan panjang yang akan mereka tempuh. "Jam berapa kita bisa sampai di sana?" tanya Dewi, meraih botol air mineral dari tasnya dan meneguknya perlahan. Suasana dalam mobil terasa nyaman, meskipun jalanan yang mereka lalui sudah mulai menanjak dan berkelok-kelok. "Kurang lebih 2 jam lagi," jawab Rino, sambil terus memusatkan perhatian pada jalan yang semakin gelap. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Keheningan malam semakin terasa menekan, hanya suara mesin mobil yang terdengar memenuhi udara yang dingin. Gunung Bromo terkenal dengan keindahannya, terutama saat matahari terbit. Mereka tahu perjalanan ini akan melelahkan, tetapi itu tidak menjadi halangan. Rencana mereka adalah sampai di puncak tepat waktu untuk sahur, sebelum matahari muncul. Setidaknya, itu adalah cara yang mereka anggap sempurna untuk mengawali hari pertama Ramadan. Selama perjalanan, mereka hanya berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang bagaimana mereka masing-masing melewati hari-hari penuh tantangan di kota, tentang rencana setelah Ramadan, tentang keinginan mereka untuk menikmati keindahan alam tanpa gangguan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, sudah menunggu mereka. Sesampainya di parkiran area penanjakan, mereka turun dari mobil, merasakan udara dingin yang menembus kulit. Gunung Bromo tampak begitu megah, tampak begitu dekat meski jaraknya masih jauh. Keheningan malam terasa semakin nyata di sekitar mereka, dan angin yang sejuk menambah kedalaman suasana. "Dewi, kita harus cepat kalau mau sampai di atas sebelum fajar," kata Agus sambil melirik ke arah puncak gunung yang tertutup kabut tipis. Dewi mengangguk, meskipun matanya tak bisa berhenti menatap luasnya lautan pasir yang membentang. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Rasa cemas yang tak terucap muncul begitu saja. Mungkin hanya imajinasinya saja, pikirnya. Mereka mulai berjalan, melintasi lautan pasir yang luas, dengan langkah hati-hati. Mereka melewati beberapa kelompok wisatawan yang juga sedang dalam perjalanan menuju puncak, meskipun mereka lebih memilih untuk beristirahat sejenak. Rino, Agus, dan Dewi memutuskan untuk terus maju, tidak ingin kehilangan kesempatan melihat matahari terbit yang hanya bisa mereka saksikan sekali setahun, di tempat yang begitu spesial ini. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin terasa mencekam. Hembusan angin yang datang dari kawah Bromo memberi kesan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dewi menoleh, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kita cuma mau lihat sunrise. Gak ada yang aneh," gumamnya. Tapi meskipun Dewi berusaha meyakinkan dirinya, hatinya tetap berdebar. Rino dan Agus tidak terlihat cemas, tetapi ekspresi mereka menunjukkan ketegangan yang sama. Mereka tahu bahwa mereka berada di tempat yang tidak biasa, namun mereka tidak ingin menunjukkan kekhawatiran yang sama. Saat mereka semakin mendekati bagian yang lebih luas dari lautan pasir, sesuatu yang tidak mereka duga muncul di hadapan mereka. Sebuah lingkaran besar dari lilin merah yang menyala, dikelilingi oleh sesajen. Sesajen itu terlihat aneh. Di tengahnya, terdapat darah segar yang menetes, dan beberapa benda yang tidak jelas bentuknya. Dewi berhenti sejenak, menatap pemandangan itu dengan cemas. "Ini, apa ini?" suaranya bergetar. Rino dan Agus juga terlihat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Hati mereka mulai diliputi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan.
Rino menatap sesajen itu dengan hati-hati. Mungkin cuma ritual biasa, kan? Banyak orang yang melakukan hal seperti ini di tempat-tempat tertentu. Agus menggelengkan kepala. Tapi ini berbeda. Kita harus hati-hati. Namun, Dewi sudah mulai merasa tidak nyaman. Aku nggak suka, Rino. Ini bukan tempat yang baik. Rino mengabaikan kekhawatiran Dewi dan mulai melangkah lebih dekat ke lingkaran lilin itu. Ayo, kita cuma lihat sebentar. Kalau memang aneh, kita akan pergi, katanya, mencoba untuk meyakinkan diri sendiri. Agus mengangkat bahu dan mengikuti Rino. Namun, meskipun mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, ketiganya merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara azan subuh yang menggema. Itu adalah suara yang tidak biasa, karena di Gunung Bromo, tidak ada masjid terdekat yang bisa mengalunkan azan. Suara azan itu begitu keras, memecah kesunyian malam, dan tak lama setelah itu, lilin-lilin merah yang menyala dengan terang, padam begitu saja. Mereka semua terdiam, merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Saat lilin-lilin merah itu padam, suasana seketika berubah menjadi sunyi. Hanya ada angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah dan debu dari lautan pasir yang luas. Rino, Agus, dan Dewi saling pandang, masing-masing merasa cemas, namun tak ada yang berani bersuara. Apa yang terjadi? Dewi akhirnya bertanya, suaranya gemetar meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Wajahnya tampak pucat, bibirnya yang tadinya sempat tersenyum, kini menegang. Rino tidak langsung menjawab. Ia menatap lingkaran lilin yang sudah padam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lilin-lilin itu, yang sebelumnya menyala terang dengan api merah menyala, kini tampak seperti benda mati, tanpa kehidupan. Sesajen yang terletak di tengah lingkaran itu juga tampak tak berubah, tetapi darah yang ada di dalamnya seperti masih segar, seolah baru saja mengalir. Ini aneh, gumam Agus, suaranya serak. Ia menatap langit yang semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda pagi, padahal menurut rencananya, mereka seharusnya sudah melihat fajar saat ini. Namun, langit tetap gelap, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Rino merasa ketegangan itu semakin menghimpit mereka. Tanpa bisa dijelaskan, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan sekadar kebetulan, bukan hanya ritual biasa yang bisa mereka abaikan. Ada hal lain, sesuatu yang lebih besar, yang mengintai mereka. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar begitu keras, seperti menggema dari jauh, memecah keheningan malam yang pekat. Suara itu terasa begitu mendalam, seolah datang dari seluruh penjuru. Tidak ada masjid di sekitar sini, dan jarak mereka dari desa terdekat masih jauh. Jadi dari mana suara itu berasal? Dewi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, meskipun azan terdengar begitu jelas, tak satu pun dari mereka yang merasa damai. Justru, itu menambah ketegangan yang mereka rasakan. Lalu, dengan perlahan, mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Lilin-lilin merah itu, yang sebelumnya menyala terang, kini padam begitu saja. Tidak ada angin kencang, tidak ada perubahan cuaca yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Rino, yang biasanya tenang dalam situasi genting, merasa tubuhnya semakin kaku. Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Kita harus pergi, katanya akhirnya, suaranya tegas meskipun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang ada di dalam dirinya. Agus mengangguk setuju, dan tanpa menunggu lagi, mereka mulai berjalan mundur. Namun, langkah mereka terhenti seketika. Dari kejauhan, sebuah sosok mulai muncul di balik kabut tipis yang melayang di atas lautan pasir. Sosok itu tidak jelas, namun keberadaannya begitu mencolok. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang yang tampak seperti terbuat dari kain berat. Ia berjalan tanpa suara, seolah tidak menginjak tanah. Gerakannya begitu lambat, tetapi setiap langkahnya terasa begitu pasti, seolah ia sedang menuju ke tujuan yang sudah direncanakan. Rino merasa jantungnya berdebar kencang,
dan meskipun ia berusaha tetap tenang, ketakutan mulai menguasai dirinya. Dewi menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada sosok yang semakin mendekat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terkunci di tenggorokannya. "Kita harus pergi sekarang juga," bisiknya dengan cepat, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, ketiganya tahu bahwa kata-kata itu hanya mewakili perasaan mereka yang semakin terhimpit oleh ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pasir di bawah kaki mereka mulai bergoyang, dan suara gemuruh perlahan terdengar, semakin keras. Tanah yang tadinya tenang, kini bergetar seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalamnya. Rino menoleh ke kiri dan kanan, melihat pasir yang bergerak seperti ombak yang menyapu pantai. Tiba-tiba, dari dalam tanah, tangan-tangan hitam mulai muncul. Tanah yang seharusnya padat, kini menjadi lembek, seolah ada kekuatan besar yang menggerakkan dari bawah. Tangan-tangan itu panjang, kotor, dan jari-jari mereka tampak berkerut dengan kuku yang panjang dan tajam. Mereka meraih ke arah tubuh mereka, mencoba menarik mereka ke dalam tanah yang semakin melemah. Dewi menjerit keras, mencoba melepaskan diri dari genggaman pasir yang semakin erat. "Lari! Lari sekarang!" teriaknya, namun kakinya seperti tertanam di dalam pasir. Setiap kali ia bergerak, pasir itu semakin menyusut, dan tangan-tangan itu semakin mendekat. Agus yang ada di belakang mereka, berusaha untuk menendang tangan-tangan hitam yang muncul, tetapi semakin banyak yang muncul dari dalam tanah. Mereka seperti tidak habis-habisnya. "Apa ini?" teriak Agus, suaranya panik. Rino, yang memimpin jalan, menarik tangan Dewi dan Agus. "Jangan berhenti, jangan berhenti," serunya. Tetapi meskipun mereka berlari sekuat tenaga, tanah di bawah mereka tidak bisa ditaklukkan. Pasir yang bergerak begitu aneh seakan menahan mereka, menarik mereka kembali ke tengah lingkaran itu. Sosok berjubah hitam itu kini sudah sangat dekat. Ia hanya beberapa langkah dari mereka, wajahnya tertutup oleh bayangan topeng gelap. Matanya yang tampak bersinar dalam gelap menatap mereka dengan tajam. Ada sesuatu yang sangat tidak manusiawi dalam tatapannya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut biasa. "Jangan coba lari," suara itu terdengar begitu dalam dan berat, seolah berasal dari dunia lain. "Kalian sudah terjebak di sini. Dan kalian harus membayar." Tangan-tangan itu semakin mendekat, menggenggam tubuh mereka dengan kuat. Pasir di bawah mereka semakin rapuh, dan mereka tahu waktu mereka semakin sedikit. Rino, Agus, dan Dewi terpojok, tak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kegelapan semakin menyelimuti mereka. Sosok berjubah hitam itu kini berdiri tepat di depan mereka, tatapannya tajam dan penuh ancaman. Angin yang semula sejuk kini terasa berat, membawa bau tanah yang lembab dan aneh, semakin mendekatkan mereka pada rasa takut yang tak bisa mereka hindari. Tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam tanah semakin banyak, bergerak dengan cepat menuju tubuh mereka. Setiap gerakan terasa seperti direncanakan, seolah sudah ada kekuatan yang mengendalikan semuanya. Rino merasakan tubuhnya kaku. Ia berusaha menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih, namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap. Tanah di bawah kaki mereka terasa semakin lembek, seperti menyedot mereka ke dalamnya. Dewi berteriak keras, mencoba membebaskan dirinya, tetapi setiap gerakan hanya membuat tangan-tangan itu semakin erat menggenggamnya. "Jangan berhenti. Lari," teriak Rino, meskipun suaranya sendiri terdengar begitu rapuh. Ia meraih tangan Dewi yang hampir terperangkap sepenuhnya dalam pasir. Agus di belakang mereka, berusaha menendang tangan-tangan itu, tapi semakin banyak yang muncul, semakin banyak yang menyeret mereka ke dalam tanah yang gelap. Sosok berjubah hitam itu tetap diam, seolah menikmati kepanikan mereka. Ia tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di sana, matanya yang tajam tetap menatap mereka tanpa belas kasihan. "Kalian tidak akan bisa lari," suara pria itu terdengar dalam, begitu berat, menyusup ke dalam tubuh mereka,
menggerogoti rasa percaya diri yang masih tersisa. Kalian sudah masuk dalam permainan ini. Tidak ada jalan keluar. Dewi menahan napas, merasakan tubuhnya semakin terseret ke dalam pasir yang rapuh. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" teriaknya, suara penuh ketakutan. Ia menatap pria berjubah hitam itu, mencoba mencari jawaban, meskipun ia tahu, pertanyaannya mungkin tak akan mendapat jawaban yang memadai. Pria itu tetap diam. Dalam keheningan yang mencekam, Rino mencoba mengingat semua yang terjadi sejak mereka sampai di sini. Lilin merah yang padam dengan sendirinya, suara azan yang datang entah dari mana, dan kini sosok ini, yang seolah-olah muncul dari kegelapan untuk menuntut sesuatu yang tak mereka mengerti. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Kalian berani datang ke tempat ini, dan sekarang kalian harus membayar. Suara pria itu kembali mengalun, kali ini lebih tegas, seolah ada ancaman yang tak bisa mereka hindari. Kalian telah melihat lebih dari yang seharusnya. Dan untuk itu, ada harga yang harus dibayar. Rino menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun tubuhnya terasa lemas. "Kami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kami hanya ingin melihat Sunrise. Kami tidak mengerti ini semua." Suaranya sedikit gemetar, namun ia berusaha keras agar Dewi dan Agus tidak melihat rasa takut yang ada di dalam dirinya. Pria itu tertawa pelan, suaranya terdengar mengerikan, seakan berasal dari kedalaman yang jauh lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. "Kalian memang tidak mengerti. Tapi itu tidak penting. Kalian telah melihat, dan sekarang kalian harus membayar." Tangan-tangan itu semakin kuat menggenggam mereka, membuat mereka semakin sulit bergerak. Dewi yang sudah hampir terperangkap sepenuhnya dalam tanah, berusaha menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Rino menarik tangan Dewi dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pasir itu begitu kuat, seolah menahan setiap gerakan mereka. "Kita harus pergi, sekarang," teriak Agus dengan suara penuh desakan. Ia meronta, berusaha membebaskan dirinya, tetapi pasir itu semakin dalam, semakin menahan mereka. Rino menggelengkan kepala, tubuhnya mulai lemas. "Tidak bisa. Kita tidak bisa lari dari sini." Pria berjubah hitam itu akhirnya bergerak. Dengan langkah lambat, namun penuh kekuatan, ia maju mendekatkan dirinya ke Rino dan Dewi. Matanya yang dingin menatap mereka dengan rasa puas yang mengerikan. "Tidak ada yang bisa lari dari sini. Tidak ada yang bisa menghindar." Dewi menatap pria itu dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa yang kalian inginkan? Kenapa kami?" Pertanyaannya hampir terputus oleh rasa takut yang semakin menyelimuti dirinya. Pria itu menatap Dewi dengan tatapan kosong, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kalian datang di waktu yang salah. Gunung ini, lautan pasir ini, semuanya adalah bagian dari perjanjian yang telah lama dibuat. Kalian tidak lebih dari potongan puzzle yang hilang, dan sekarang kalian ada di sini." Rino, yang masih mencoba untuk berpikir jernih, mulai merasakan adanya ketidakberesan lebih jauh. Perkataan pria itu seperti membuka tabir misteri yang selama ini tidak mereka pahami. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Bromo ini? Kenapa tempat ini terasa begitu penuh ancaman? Dan siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini? Dengan kekuatan yang tersisa, Rino berteriak, "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Suaranya penuh emosi, penuh keputusasaan. Pria itu mendekat dan berhenti hanya beberapa langkah dari mereka. "Kalian hanya perlu tahu satu hal. Semua yang kalian lihat, semua yang terjadi, adalah bagian dari takdir kalian. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Dan kalian akan membayar dengan harga yang tak bisa kalian bayangkan." Tangan-tangan itu semakin kuat menarik mereka ke dalam pasir yang semakin dalam. Rino merasa tubuhnya hampir tidak bisa bergerak lagi. "Tidak, kami tidak ingin ini," kata-katanya terputus. Ketakutan yang semakin besar mulai mengambil alih dirinya. Dewi yang melihat keadaan itu, akhirnya menyerah dan terisak. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Kalian sudah terjebak. Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi.
Langit di atas mereka mulai berubah. Awan gelap yang sebelumnya tampak jauh di cakrawala, kini semakin mendekat, menutupi langit dengan cepat. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang jelas, mereka sudah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka pahami. Waktu terasa melambat saat tangan-tangan hitam itu semakin mengeratkan cengkeramannya. Pasir yang sebelumnya biasa saja kini terasa seperti jebakan yang tak bisa mereka hindari. Rino merasakan kakinya semakin tenggelam. Begitu juga Dewi dan Agus, mereka berusaha melawan, tapi setiap gerakan justru membuat mereka semakin terjebak. Pasir yang lembek itu seperti hidup, menggigit, menahan mereka di tempat yang semakin jauh dari harapan. "Sampai kapan ini akan berlanjut?" tanya Dewi dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Matanya penuh ketakutan, namun juga kebingungan yang dalam. Ia tidak bisa lagi mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, mereka kini terperangkap dalam permainan yang tak bisa mereka hentikan. Rino berusaha keras menarik tubuhnya, tetapi kakinya terasa seperti dibebani beban yang sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menghisap tenaga dari tubuhnya, mengurangi kekuatannya sedikit demi sedikit. "Jangan berhenti. Jangan berhenti bergerak," teriaknya, meskipun ia tahu, itu hampir tidak mungkin. Agus di belakangnya sudah mulai kehabisan tenaga. Matanya tampak kosong, tubuhnya yang kekar kini terperangkap dalam pasir yang semakin dalam. "Rino, ini, tidak mungkin kita bisa keluar dari sini," kata Agus dengan napas yang terengah-engah. Suaranya serak, seolah sudah putus asa. Rino menatapnya sejenak. Ia tahu mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pria berjubah hitam itu masih berdiri diam di depan mereka, menyaksikan perjuangan mereka dengan tatapan kosong. Sesekali ia menggerakkan tangannya, dan setiap kali itu terjadi, pasir yang menahan mereka terasa semakin kuat, semakin sulit untuk dilepaskan. "Apa yang kamu inginkan dari kami? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Rino dengan suara penuh keteguhan, meskipun tubuhnya semakin lelah. Ia harus tahu, mereka tidak bisa hanya terdiam begitu saja, menunggu nasib yang tak jelas. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi tanda pada tangan-tangan yang terus meraih mereka dari bawah. "Kalian tidak akan mengerti," jawab pria itu dengan suara yang dalam dan terhitung pelan. "Tidak ada yang benar-benar bisa mengerti apa yang telah terjadi di tempat ini. Yang kalian perlu tahu adalah ini bukan sekadar tempat biasa. Ini adalah tempat yang menjaga keseimbangan, tempat yang menjaga perjanjian yang sudah lama terjalin. Dan kalian hanya kebetulan berada di sini." Rino merasa semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Apa yang sebenarnya terjaga di sini? Dan perjanjian apa yang dia bicarakan? Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. "Perjanjian?" Rino mencoba bertanya lagi, suara masih berat dan penuh rasa ingin tahu, meskipun rasa takut dan kelelahan mulai menggerogoti pikirannya. "Perjanjian dengan siapa? Dengan apa?" Pria berjubah hitam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tetap diam, seolah menikmati penderitaan yang mereka alami. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Lalu, dengan perlahan, pria itu membuka mulutnya lagi, tetapi kata-katanya datang dengan sangat lambat, seolah setiap kata itu dipilih dengan hati-hati. "Tempat ini adalah pintu, sebuah perbatasan antara dunia manusia dan dunia lain," katanya, suaranya semakin dalam. "Ada banyak kekuatan yang beroperasi di sini. Kekuatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Dulu, ada perjanjian antara dunia manusia dan dunia lain, antara mereka yang mencari kekuasaan dan mereka yang memberi kekuasaan. Dan perjanjian itu, sampai sekarang, masih berlangsung." Dewi mendengarkan dengan seksama, meskipun tak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud pria itu. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada kami? Kami tidak tahu apa-apa tentang perjanjian ini," suaranya gemetar, penuh kebingungan. Pria itu menatap Dewi, tatapannya tajam dan penuh arti. "Kalian tidak perlu tahu lebih banyak.
Kalian hanya perlu tahu bahwa kalian terpilih untuk menjadi bagian dari takdir ini. Kalian datang ke tempat ini tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi takdir kalian sudah tertulis. Dan kalian harus membayar. Rino merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Apa maksudmu membayar? Ia bertanya, suaranya berat. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya datang untuk melihat matahari terbit. Itu saja. Pria itu tidak tersenyum. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Kalian tidak mengerti. Yang kalian lihat ini bukan hanya sekadar gunung atau lautan pasir. Ini adalah tempat yang menjaga perjanjian lama yang sudah dibuat. Kalian datang di waktu yang salah, dan itu membuat kalian terjerat. Agus yang sejak tadi diam, mencoba untuk berbicara. Jadi, apa yang akan terjadi pada kami? Kami hanya terjebak dalam kesalahan, tidak lebih. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sosok berjubah hitam itu mengangguk pelan, tetapi gerakan itu terasa sangat menakutkan. Kalian sudah melihat lebih banyak daripada yang seharusnya. Kalian harus membayar karena itu. Kalian datang ke sini, melanggar batas, dan sekarang takdir kalian terikat pada perjanjian ini. Kalian akan menjadi bagian dari ritual ini. Dewi menutup mulutnya, berusaha menahan isakan yang mulai muncul. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Mereka hanya datang untuk melihat matahari terbit, namun sekarang mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Tangan-tangan itu semakin kuat menggenggam mereka, menarik tubuh mereka lebih dalam ke dalam pasir yang gelap. Rino merasakan tubuhnya semakin terbenam, hampir tidak bisa bergerak. Kami tidak ingin ini, kami tidak mengerti, katanya dengan suara hampir putus asa. Pria itu hanya diam, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tidak ada yang peduli apakah kalian mengerti atau tidak, katanya dingin. Kalian sudah memilih jalan ini, dan sekarang kalian harus membayar. Pasir di bawah kaki mereka semakin dalam. Rino merasa tubuhnya semakin terperangkap, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin dalam ia tenggelam. Dewi di sebelahnya tampak sama. Matanya yang penuh ketakutan menatapnya, seolah berharap ada jalan keluar yang bisa mereka temukan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Mereka semakin terperangkap. Agus di belakang mereka sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya matanya yang bergerak, mengikuti setiap langkah mereka, penuh ketakutan. Suasana semakin mencekam. Rino tahu, jika mereka tidak segera menemukan cara untuk keluar, mereka akan menjadi bagian dari lautan pasir ini, terkubur selamanya. Sosok pria berjubah hitam itu masih berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Setiap kali ia bergerak, tangan-tangan yang muncul dari dalam tanah semakin banyak, semakin cepat. Rino merasa tubuhnya semakin lemah, dan setiap detik yang berlalu seperti semakin mempercepat akhir mereka. Apa yang kau inginkan dari kami? Rino berteriak, berusaha untuk tidak menyerah. Suaranya serak dan penuh ketegangan. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada wajah marah sekalipun. Kalian masih tidak mengerti, kata pria itu pelan, suaranya seolah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Kalian berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Kalian melihat lebih dari yang seharusnya. Dan harga untuk itu sangat mahal. Rino berusaha berpikir jernih, meskipun tubuhnya semakin lemah. Ia mengingat kembali apa yang terjadi sejak mereka tiba di sini. Lilin merah, sesajen yang mengerikan, suara azan yang datang entah dari mana, semuanya terasa begitu janggal. Lalu pria berjubah hitam ini datang, dengan kata-kata yang penuh teka-teki. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sekarang mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sini, tanpa membayar sesuatu yang besar. Kami hanya ingin melihat matahari terbit. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami tidak tahu apa yang kalian inginkan dari kami, suara Dewi terengah,
penuh dengan kecemasan. Ia mulai menangis, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pria berjubah hitam itu mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti langkah yang berat, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Wajahnya yang tersembunyi di balik jubah hitam hanya terlihat samar, namun tatapannya begitu tajam. Kalian tidak tahu? Kalian pikir kalian datang ke sini hanya untuk melihat Sunrise? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu apa yang telah terjadi di tempat ini. Dewi merasakan dadanya sesak. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa keluar begitu saja? Apa yang kalian inginkan dari kami? Suaranya penuh dengan ketakutan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, mengamati mereka dengan penuh keangkuhan. Kalian hanya bisa menerima takdir kalian, jawabnya akhirnya, suara yang terdengar begitu dingin. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, semuanya bagian dari perjalanan yang sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Rino merasa tercekik. Tidak ada yang bisa mengubahnya? Mereka sudah terjebak di sini, dalam keadaan yang tidak mereka pahami, dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Jadi, ini semua tidak ada harapan? Tanya Rino, suaranya hampir putus asa. Pria berjubah hitam itu akhirnya bergerak, mendekatkan dirinya kepada mereka. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan dalam sekejap, tangan-tangan dari dalam tanah itu semakin kuat menggenggam mereka. Tidak ada harapan bagi orang-orang yang sudah terjerat perjanjian ini. Kalian sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Rino merasakan pasir semakin dalam, menahan setiap gerakannya. Kami tidak bisa begini terus, teriaknya, meskipun ia tahu itu hanya sia-sia. Kami tidak tahu apa yang kalian inginkan, tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu tertawa, namun tawanya terdengar seperti suara seram dari kedalaman tanah. Kalian sudah tidak punya pilihan lain. Perjanjian ini lebih kuat dari apapun yang kalian coba lakukan. Kalian hanya bisa menerima dan membayar harga yang harus dibayar. Dewi semakin terisak. Harga apa? Tanyanya dengan suara yang terputus-putus. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa yang kalian inginkan. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Kalian akan menjadi bagian dari tempat ini. Kalian akan menjadi bagian dari ritual yang sudah lama berlangsung. Seperti yang lainnya sebelum kalian. Rino mencoba memikirkan apa yang dikatakan pria itu. Ritual? Apa yang dimaksud dengan ritual ini? Mengapa mereka terlibat di dalamnya? Semua itu terasa semakin kabur. Namun, satu hal yang jelas, mereka terperangkap. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Pasir yang mengurung mereka semakin dalam. Kaki Rino sudah tidak bisa bergerak. Dewi dan Agus pun terlihat dalam keadaan yang sama. Mereka semakin terperangkap dalam kekuatan yang mereka tidak bisa lawan. Kami hanya ingin keluar, kami hanya ingin hidup. Dewi berteriak dengan putus asa. Pria berjubah hitam itu menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Hidup? Tidak ada yang bisa hidup setelah melanggar perjanjian ini. Tidak ada yang bisa hidup setelah melihat apa yang kalian lihat. Takdir kalian sudah tertulis. Tangan-tangan dari dalam tanah semakin kuat, semakin dalam. Rino merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak bisa lagi melawan. Ketakutan dan keputusasaan mulai merayapi dirinya. Mereka sudah terjebak dalam takdir yang tidak bisa mereka hindari. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka alami, semuanya hanya bagian dari perjanjian yang lebih besar. Dan kini, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Rino merasa tubuhnya semakin berat. Setiap tarikan napasnya terasa semakin sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia bisa merasakan tanah yang semakin menelan kakinya, semakin dalam, semakin kuat. Rasanya seperti ada tangan besar yang mencengkramnya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Ia berusaha menggerakkan tangannya, tetapi semua itu sia-sia. Pasir yang mengurung tubuhnya terasa semakin mengikat. Setiap usaha untuk bebas hanya membuatnya semakin tenggelam. Dewi di sampingnya sudah tidak mampu berbicara lagi.
Matanya yang penuh ketakutan kini menatap kosong, tubuhnya mulai melemas. Agus yang berada di belakang mereka juga terlihat semakin lemah. Pria berjubah hitam itu berdiri di depan mereka, tidak bergerak. Hanya ada senyum tipis di wajahnya yang samar, seolah menantikan sesuatu yang pasti akan datang. Rino ingin berteriak, tapi mulutnya terasa kering, suaranya bahkan tidak keluar. Ia merasa seperti tak ada lagi harapan. Semuanya terasa gelap. Di kejauhan, suara azan subuh yang terdengar beberapa waktu lalu kini seakan menghilang, digantikan oleh suara angin yang berhembus keras. Pasir yang menutupi mereka bergerak-gerak, seolah hidup. Rino semakin terperangkap. Rasanya tubuhnya seperti dipisahkan dari kenyataan. Ia hanya bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, semakin keras. Tangan-tangan dari dalam tanah itu semakin banyak. Mereka merayap naik, memanjang, menggenggam tubuh mereka dengan kuat. Rino bisa merasakan kulitnya terseret kasar, wajahnya mulai terseret ke bawah. Pandangannya mulai kabur. Tidak, pikirnya. Aku tidak bisa mati di sini. Dewi yang berada di sampingnya tiba-tiba berteriak keras. Rino, Agus, suaranya nyaris tak terdengar, tertelan angin dan pasir. Namun, itu cukup untuk menyadarkan Rino. Ia menoleh ke samping, melihat Dewi yang hampir sepenuhnya terkubur pasir. Hanya wajahnya yang tampak jelas, penuh ketakutan dan air mata. Dewi menangis. Kita tidak akan keluar dari sini, Rino. Tidak ada yang bisa menolong kita. Rino menatap Dewi dengan tatapan kosong. Apa yang harus mereka lakukan? Ia merasa seolah-olah semua kekuatan yang ada di dunia ini tak cukup untuk mengalahkan apa yang sedang terjadi pada mereka. Kekuatan yang lebih besar dari apa yang mereka bisa bayangkan. Mereka terperangkap dalam sebuah takdir yang sudah ditentukan. Mereka tidak bisa berlari. Tidak ada jalan keluar. Pria berjubah hitam itu akhirnya bergerak. Ia mendekatkan dirinya ke Dewi yang semakin tenggelam. Tatapannya tetap dingin, penuh kebencian. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, kata pria itu, suaranya seperti datang dari tempat yang jauh. Kalian harus membayar. Semua ini tidak akan berhenti sampai kalian membayar harga yang harus dibayar. Rino ingin berteriak, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Rasa sakitnya sudah tak tertahankan. Pasir semakin menutupi tubuhnya, dan tangan-tangan itu semakin erat menggenggam. Namun, ia tetap mendengar suara pria itu, terdengar lebih jelas sekarang. Perjanjian ini lebih besar dari apa yang kalian pahami. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua yang terjadi di sini sudah ditentukan sejak lama. Dewi menatap pria itu dengan penuh ketakutan, air matanya mengalir deras. Apa yang kami bayar? Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya datang untuk melihat matahari terbit, suaranya nyaris terputus-putus. Ia terlihat seperti kehabisan harapan. Apa yang harus kami lakukan? Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan seketika tangan-tangan yang terbuat dari pasir itu semakin kuat menarik mereka. Rino merasa tubuhnya semakin melemah, kesadarannya mulai memudar. Namun, dalam hatinya masih ada satu harapan, harapan bahwa mereka bisa lolos dari sini. Tetapi pria berjubah hitam itu tidak memberinya kesempatan. Semua yang kalian miliki akan menjadi bagian dari perjanjian ini, kata pria itu dengan suara rendah. Apa yang kalian sebut hidup, itu sudah berakhir di sini. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Rino merasa tubuhnya semakin tenggelam. Matanya berusaha terbuka, meskipun semuanya terasa gelap. Dewi sudah tidak bisa berbicara lagi, tubuhnya terbenam hampir sepenuhnya. Agus di belakang mereka sudah tak bergerak, hanya ada hembusan napas yang lemah. Rino tahu, mereka semua akan menjadi bagian dari lautan pasir ini. Semua usaha mereka sia-sia. Mereka tidak bisa melawan takdir yang sudah ditentukan. Namun, saat itu, saat ia merasa hampir kehilangan harapan sepenuhnya, sebuah suara terdengar di dalam dirinya. Sebuah suara yang berbisik pelan, namun jelas terdengar di dalam pikirannya, jika kamu ingin bertahan, kamu harus memberi sesuatu yang lebih.
Suara itu begitu mendalam dan penuh misteri. Rino tak tahu dari mana suara itu datang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berubah. Ia tidak tahu apakah itu hanya pikirannya, atau sesuatu yang lebih besar. Yang jelas, ia merasakan ada kekuatan yang berusaha menggerakkan tubuhnya. Tangan-tangan itu mulai mengendur sedikit. Rino merasa sejenak, ada kekuatan yang memberinya kesempatan. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, berusaha untuk bangkit, untuk melawan. Berikan apa yang kamu miliki, bisik suara itu lagi. Hanya dengan pengorbanan, kamu bisa selamat. Rino tidak tahu apa yang dimaksud dengan pengorbanan itu, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus melawan. Rino menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Tangan-tangan hitam itu terus merayap, semakin kuat menggenggamnya. Suara bisikan yang tadi terdengar kini semakin jelas dalam pikirannya. Berikan apa yang kamu miliki. Hanya dengan pengorbanan, kamu bisa selamat. Itu bukan suara manusia, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Dewi, yang sudah hampir sepenuhnya terkubur oleh pasir, menatap Rino dengan mata yang penuh ketakutan. Matanya meminta jawaban, tapi Rino sendiri tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah benar mereka harus memberikan sesuatu untuk bisa keluar? Sesuatu yang tidak mereka pahami? Agus, yang terjebak di belakang mereka, sudah tidak bergerak. Hanya napasnya yang terengah-engah, dan wajahnya yang pucat. Rino bisa merasakan kekosongan itu. Mereka semua terperangkap dalam sebuah takdir yang tidak bisa mereka lawan. Jika mereka tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir. Tak ada harapan untuk keluar hidup-hidup. Suara pria berjubah hitam itu kembali terdengar, menghantam mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Hanya dengan pengorbanan, kalian bisa keluar dari sini. Tapi bukan tanpa harga. Tak ada yang bisa lepas begitu saja. Rino memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Tubuhnya yang semakin lemah, pasir yang terus menenggelamkannya, suara-suara di sekitar yang semakin mengganggu pikirannya. Tapi suara itu, suara dalam pikirannya, masih terdengar. Berikan apa yang kamu miliki. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia teringat kisah-kisah yang pernah ia dengar tentang ritual pesugihan. Tentang mereka yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan, dan harus membayar harga yang sangat mahal. Pengorbanan. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan ini? Apakah ini yang harus kita bayar? Rino berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Apakah kita harus memberi sesuatu untuk keluar dari sini? Dewi yang masih terengah-engah, hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia sudah terlalu lelah, terlalu ketakutan untuk berpikir. Tapi Rino bisa merasakan ada satu hal yang harus ia lakukan. Jika mereka ingin keluar, mereka harus memberikan sesuatu. Tetapi, apa? Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, tatapannya masih penuh dengan kebencian. Kalian akhirnya mengerti juga. Tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa lolos begitu saja. Rino berusaha menggali pikirannya, mencari tahu apa yang bisa ia korbankan. Apa yang harus ia lakukan? Namun, semakin ia berpikir, semakin berat rasa takut itu merayapi dirinya. Pengorbanan. Apa yang bisa mereka berikan untuk menyelamatkan diri mereka? Ketika semua tampak gelap, ketika tubuhnya sudah hampir sepenuhnya terkubur, ia melihat sesuatu. Bayangan samar bergerak di balik sosok pria berjubah hitam itu. Sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Sosok itu tampak jauh lebih besar, lebih mengerikan. Rino merasa matanya mulai kabur, tetapi ia berusaha memusatkan pandangannya pada sosok itu. Sosok yang semakin mendekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di baliknya. Ada suara gemuruh yang mulai terdengar, seperti suara batu-batu besar yang bergerak. Pasir di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Apa ini? Dewi akhirnya mengeluarkan suara,
suaranya serak dan penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi? Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Tangan-tangan dari dalam tanah itu seolah mengeras, berubah menjadi bentuk yang lebih padat, lebih kuat. Rino bisa merasakan betapa kuatnya cengkeraman mereka, semakin dalam. Mereka semakin terperangkap. Apa yang kalian lihat di sini bukanlah kebetulan, kata pria itu dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Kalian datang ke sini, melihat ini semua, dan kalian terjerat dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa diubah. Ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Rino memejamkan matanya sejenak, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ada satu hal yang jelas, mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Jika mereka ingin keluar, mereka harus memberikan sesuatu. Tapi apa yang bisa mereka beri? Apa yang bisa mereka korbankan? Tiba-tiba, rasa sakit itu datang lagi. Bukan rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit yang lebih dalam, yang merasuk ke dalam pikirannya. Rino merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan. Ia bisa merasakan sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan pria berjubah hitam itu. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan. Apa yang harus saya lakukan? Rino akhirnya berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. Apa yang harus saya beri untuk keluar dari sini? Pria itu hanya tersenyum, senyum yang sangat dingin dan penuh dengan arti. Apa yang kamu miliki? Apa yang kamu anggap berharga? Tiba-tiba, Rino merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang muncul dengan cepat. Apa yang harus ia beri? Bukan hanya barang atau kekayaan, tapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa membebaskannya. Dengan satu gerakan cepat, Rino menarik sesuatu dari dalam dirinya yang ia tidak tahu ia miliki. Sebuah kekuatan, sebuah keberanian yang ia kira sudah hilang. Rino merasakan cahaya yang tiba-tiba menyelubungi tubuhnya, seolah sebuah kekuatan yang tak tampak menyatu dengan dirinya. Apa yang harus ia korbankan? Bukan hanya hidup mereka, tetapi harga yang lebih besar. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah jalan keluar yang terlarang terbuka di hadapannya. Rino berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan tak terduga mengalir dalam dirinya. Apa yang ia rasakan bukan hanya sekadar kekuatan fisik, itu lebih seperti energi yang berasal dari dalam jiwanya. Suatu kekuatan yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, di balik perasaan itu, ada ketakutan yang terus menggerogoti. Apakah ini benar-benar jalan keluar? Apakah ini yang disebut pengorbanan? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Apa yang baru saja ia lakukan? Sosok pria berjubah hitam di depan mereka tetap berdiri diam. Senyumnya yang dingin itu tak berubah. Namun, Rino bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Pria itu tampak tidak senang. Ia tidak lagi berbicara, hanya menatap mereka dengan tatapan tajam, penuh amarah yang tersembunyi. Tanpa sepatah kata pun, tangan-tangan dari dalam tanah itu mulai mundur, seolah terhalang oleh suatu kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Pasir yang semula terus menekan tubuh mereka, kini mulai melepaskan genggamannya. Rino merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, meskipun masih ada rasa sakit yang menusuk. Dewi yang hampir tak bergerak, akhirnya membuka matanya. Ia menatap Rino, kebingungannya jelas terlihat. Rino, apa yang terjadi? Suaranya serak dan gemetar, tapi ada sedikit harapan yang mulai terbangun. Rino hanya bisa menatap Dewi dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Ia hanya merasa ada kekuatan yang datang entah dari mana, yang memungkinkan mereka untuk bebas dari cengkeraman pasir yang semula tampaknya tak terelakkan. Namun, di kejauhan, sosok pria berjubah hitam itu mulai bergerak. Langkahnya lambat, tetapi penuh kekuatan. Setiap gerakannya terasa seperti ada sesuatu yang menguasai seluruh alam. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini.
Ini tidak akan berakhir begitu saja, kata pria itu, suaranya rendah dan dalam, penuh ancaman. Apa yang kalian lakukan hanya akan membuatnya lebih buruk. Rino merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang sangat besar, yang tidak bisa ia hadapi sendirian. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Apa yang kalian lakukan adalah pelanggaran, pria itu melanjutkan. Kalian seharusnya tidak bisa keluar begitu saja. Dewi yang terbaring dengan tubuh lemah, perlahan mencoba bangkit. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami tidak bermaksud mengganggu apapun, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Rino berusaha bangkit, walaupun tubuhnya masih terasa sakit. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang tak terlihat mengikatnya. Namun, ia tetap maju, tak ingin menyerah begitu saja. Ia menoleh ke Dewi dan Agus yang tampaknya sudah tidak lagi bisa bergerak, hanya tersisa napas yang semakin lemah. Dewi, Agus, Rino berbisik, mencoba membangkitkan mereka. Tetapi jawabannya hanya hening. Pasir yang sebelumnya menenggelamkan tubuh mereka kini mulai mereda, meskipun sebagian besar tubuh mereka masih tertutup. Kegelapan semakin menebal. Angin di sekitar mereka semakin kencang, dan Rino bisa mendengar suara aneh yang datang dari kejauhan. Seperti suara langkah kaki yang berat, seperti suara makhluk yang sangat besar sedang mendekat. Dan saat itulah ia menyadari, jalan keluar yang mereka temui bukanlah jalan yang mereka harapkan. Itu bukanlah jalan yang memberikan kebebasan, melainkan jalan menuju pertarungan yang lebih besar. Kekuatan yang mereka bangkitkan bukan hanya melawan tangan-tangan dari tanah, tetapi melawan sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari apapun yang mereka bayangkan. Aku tahu kalian tidak bisa melarikan diri, pria berjubah hitam itu berkata lagi, kali ini suaranya mengandung nada penuh ancaman yang lebih jelas. Tidak ada yang bisa lolos dari perjanjian ini. Tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar. Rino menggelengkan kepala. Kami sudah melakukan apa yang kamu inginkan. Kami sudah memberi pengorbanan. Apa lagi yang kamu mau? Pria itu tersenyum dingin. Pengorbanan kalian belum cukup. Belum sampai pada titik yang seharusnya. Tanpa peringatan, tanah di bawah mereka bergetar lebih keras. Pasir yang semula berhenti bergerak, kini mulai bergulir kembali. Tangan-tangan dari dalam tanah itu muncul lagi, kali ini lebih banyak, lebih cepat, lebih kuat. Mereka merayap dengan kecepatan yang menakutkan, menggapai kaki Rino, Dewi, dan Agus dengan cengkeraman yang lebih kuat dari sebelumnya. Rino berteriak, mencoba berlari, meski tubuhnya terasa semakin berat. Ia merasa semakin terperangkap. Tak ada jalan keluar. Tak ada pilihan lain. Semua yang bisa ia lakukan hanya berlari dan berusaha melawan, meski ia tahu itu sia-sia. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Rino berteriak frustasi, tangannya mencakar tanah, mencoba mencari pegangan. Kami hanya ingin hidup. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi pria berjubah hitam itu hanya menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Ini adalah takdirmu. Takdir yang telah dipilih sejak lama. Kalian tidak bisa lepas begitu saja. Rino merasa tubuhnya semakin ditarik, semakin dekat dengan tanah yang gelap. Namun, saat itulah sebuah suara lain terdengar. Bukan suara pria itu, bukan suara Dewi, tetapi suara yang sangat berbeda. Sebuah suara yang datang dari dalam dirinya. Suara yang penuh dengan tekad, penuh dengan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada satu jalan yang terlarang. Satu cara untuk memutuskan semua ini. Tapi kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, Rino merasakan sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Suatu kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, dari keberanian yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Jalan keluar yang terlarang itu harus diambil, meskipun itu berarti mengorbankan lebih banyak lagi. Dengan satu gerakan cepat, Rino mengangkat tangannya, dan dalam sekejap,
segala sesuatu yang ada di sekitar mereka berubah. Rino merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah setiap detakan menggetarkan seluruh tubuhnya. Seketika, tubuhnya merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang baru mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Di hadapannya, tanah terus berguncang, dan tangan-tangan hitam itu semakin merayap. Namun, kali ini ada perbedaan. Rino merasakan ada semacam penghalang di antara dirinya dan tangan-tangan itu. Penghalang yang tidak tampak oleh mata, tapi jelas terasa. Sesuatu yang sepertinya melindunginya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Dewi yang terbaring lemah mulai menggeliat, mencoba mengangkat tubuhnya. Matanya menatap Rino dengan bingung, penuh kecemasan. "Rino, apa yang sedang terjadi? Kenapa semuanya tiba-tiba berubah?" Rino hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, kebingungannya sama besar dengan Dewi. Aku tidak tahu. Semua ini terlalu cepat. Ada sesuatu yang tidak benar di sini, Dewi. Semua ini terasa sangat berbeda." Namun, suara pria berjubah hitam itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih penuh ancaman. "Kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Tidak ada yang bisa lari dari takdir ini. Tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar." Rino menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia merasa terjebak dalam pusaran yang semakin mengerikan, dan pilihan yang ada seolah semakin sempit. Ia tahu, jalan keluar yang terlarang yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Pengorbanan yang harus diberikan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pasir di bawahnya bergetar lagi, semakin keras. Suara gemuruh itu datang dari dalam tanah, dan Rino merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Itu bukan hanya suara, itu adalah kekuatan yang mengalir melalui tanah, melalui udara, dan kini, melalui dirinya. Dewi tampak semakin panik, matanya melirik ke Rino dengan ketakutan yang jelas terlihat. "Apa yang harus kita lakukan, Rino? Apa yang terjadi pada kita? Kenapa semuanya semakin buruk?" Rino menatap Dewi dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin menjelaskan, ingin memberi jawaban, tetapi ia sendiri pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa seperti tengah berada di ambang kehancuran, tapi di sisi lain, ia merasa ada satu cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi itu berarti ia harus mengorbankan lebih dari yang ia kira. "Apa yang kamu inginkan, sebenarnya?" Rino berteriak kepada pria berjubah hitam itu. "Apa yang harus kami beri? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Pria itu diam sejenak, lalu senyumnya yang penuh kebencian itu kembali muncul. "Kalian pikir, kalian bisa tahu apa yang aku inginkan? Apa yang aku butuhkan? Tidak ada yang bisa tahu. Kalian hanya mengikuti permainan ini, dan kalian sudah melampaui batas. Sekarang, bayarannya harus dibayar." Rino merasa tubuhnya semakin melemah. Perasaan terperangkap semakin kuat. Tapi ia juga merasa bahwa ini adalah titik kulminasi dari semuanya. Jika ia tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Dan jika mereka keluar, itu tidak akan tanpa biaya yang sangat besar. Sosok pria berjubah hitam itu perlahan maju, langkahnya terasa berat, seolah menambah beban yang sudah ada. "Kalian ingin hidup, kan?" katanya, suaranya penuh dengan nada menghina. "Hidup itu tak pernah gratis, Rino. Apa yang kalian cari, kalian harus bayar. Semua orang yang datang ke sini, semua yang melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, mereka harus membayar. Kalian pikir kalian bisa bebas?" Rino tidak menjawab. Ia hanya merasakan kekuatan yang mulai mengalir kembali ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya, tetapi cukup untuk memberinya keberanian untuk bertindak. Rino tahu bahwa ia harus memilih jalan ini, meskipun itu berarti ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Rino mengangkat tangan, dan dalam sekejap, seluruh udara di sekelilingnya terasa berubah. Semua yang ada di sekitar mereka menjadi hening,
bahkan gemuruh tanah berhenti sejenak. Semua hal yang semula tampak penuh ancaman kini seakan membeku. "Jangan berhenti!" Dewi berteriak, seolah merasakan bahwa Rino sedang berada di titik krisis. "Rino, apa yang kamu lakukan? Jangan berhenti." Tapi Rino sudah terlanjur melangkah. Ia tahu, untuk mengakhiri semua ini, untuk bisa benar-benar bebas, ia harus membayar harga yang lebih besar. Dengan segenap kekuatan yang ada, ia merasakan bagaimana dirinya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Tangan-tangan hitam itu semakin mendekat, namun mereka tak lagi bisa menjangkaunya. Seperti terhalang oleh kekuatan yang lebih besar. Rino merasakan sesuatu yang sangat dalam, seperti energi yang menyelimuti tubuhnya, seolah ia bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitar. Pria berjubah hitam itu terhenti, matanya lebar karena terkejut. Apa yang kamu lakukan?" Rino menatap pria itu dengan penuh keyakinan. "Kalian menginginkan pengorbanan? Inilah pengorbanannya." Dan saat itu, dunia di sekeliling mereka berubah. Segala yang ada di sekitar mereka menghilang dalam sekejap. Rino tidak tahu apakah mereka masih berada di Gunung Bromo, atau di tempat yang sama sekali berbeda. Yang ia tahu, mereka kini terlepas dari cengkeraman tangan-tangan itu. Namun, ada harga yang harus dibayar. Rino merasa tubuhnya mulai goyah. Dunia di sekelilingnya berputar. Tetapi di balik rasa sakit itu, ada perasaan lega. Mereka akhirnya bisa keluar. Mereka akhirnya bisa selamat. Tapi untuk berapa lama? Ia menatap Dewi dan Agus yang tampaknya juga merasakan hal yang sama, perasaan campur aduk antara lega dan takut. Apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, tak ada yang akan bisa mereka lupakan. Mereka telah melalui sesuatu yang tak terbayangkan, dan jalan yang mereka pilih telah membawa mereka pada pengorbanan yang lebih besar dari yang mereka duga. Dan saat itulah Rino menyadari, pengorbanan itu belum selesai. Harga yang harus dibayar belum benar-benar terbayarkan. Kegelapan di sekitar mereka perlahan mereda, dan saat itu Rino merasa seperti terjaga dari mimpi buruk yang panjang. Namun, ketika ia menatap sekeliling, perasaan lega yang semula muncul dengan cepat menguap. Ia tidak berada di tempat yang mereka kenal. Ini bukan lagi Gunung Bromo yang mereka tuju. Ini bukan lagi lautan pasir yang familiar. Rino berdiri di tengah kegelapan yang tak terhingga, dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Semua begitu hening. Ia menoleh ke Dewi dan Agus, yang juga tampak kebingungan. "Apa ini?" Dewi berbisik, matanya berkeliling, mencoba mencari tanda-tanda tempat yang mereka kenal. Agus, yang masih lemah, mencoba berdiri dengan bertopang pada Rino. Kita masih di Bromo, kan?" tanyanya ragu. Tetapi, jelas di wajahnya, ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rino memandang ke arah langit yang sangat gelap, tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang begitu pekat. Lalu, ia menoleh ke tanah di bawah mereka. Pasir yang dulu mengubur mereka kini tampak berbeda, lebih gelap, lebih kasar. Bahkan tanah di bawah kaki mereka terasa seperti lebih keras, seakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang menguasainya. "Ini bukan Bromo," kata Rino pelan, suaranya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada teman-temannya. "Tapi, ini di mana?" Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan, dan mereka bertiga langsung berhenti bergerak. Rino merasakan tubuhnya kembali tegang. Suara itu, meskipun jauh, terasa sangat dekat, seakan datang dari dalam tanah yang mereka pijak. Suara itu menggetarkan. Kekuatan yang begitu besar, seperti ada sesuatu yang besar dan mengancam sedang bergerak mendekat. "Jangan bergerak," bisik Dewi, matanya melebar, takut jika mereka bergerak, sesuatu akan terjadi. Tetapi, suara itu semakin jelas. Makin dekat. Itu bukan hanya suara alam, itu suara yang lebih mengerikan. Seperti suara sesuatu yang besar, yang sudah lama terpendam, dan kini bangkit kembali. Rino berusaha mengendalikan napasnya, mencoba berpikir jernih.
Ia tahu mereka tidak sedang dalam mimpi. Semua yang terjadi adalah nyata. Mereka telah melewati pintu gerbang yang tak bisa mereka pahami. Pengorbanan yang mereka lakukan tidak mengakhiri ritual itu, melainkan membukakan jalan yang lebih gelap, lebih berbahaya. Rino, Agus berkata, suaranya parau. Kita harus pergi. Sekarang. Namun, Rino tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, seolah ia terjebak dalam ikatan yang tak terlihat. Bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga terasa tertahan. Lalu, sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan. Sekilas, sosok itu tampak seperti bayangan, tetapi ketika ia mendekat, Rino bisa melihat jelas. Sosok itu adalah pria berjubah hitam, yang sama dengan yang mereka temui di lautan pasir Bromo. Senyumnya tidak berubah. Dingin. Menakutkan. Ternyata kalian masih bertahan, pria itu berkata dengan nada yang datar, seolah tidak ada rasa kasihan sama sekali. Kalian kira, dengan cara kalian bisa keluar dari sini? Tidak ada yang bisa lolos dari takdir ini. Rino merasa tubuhnya kembali terkunci. Ia tidak bisa bergerak, meskipun ia ingin lari. Dewi dan Agus juga tampak tidak berdaya, matanya terbuka lebar, takut. Mereka terperangkap di dalam dunia yang tak mereka kenal, dan semakin lama mereka berada di sini, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar tempat atau dimensi yang mereka bayangkan. Kenapa? Rino akhirnya bisa berbicara, meskipun suaranya serak dan lemah. Kenapa kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Tatapannya seakan menghakimi, seakan melihat mereka sebagai makhluk yang sudah melanggar aturan yang sangat besar. Apa yang terjadi sudah terjadi, jawabnya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalian sudah memulai sesuatu yang tak bisa kalian hentikan. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kalian telah memilih jalan ini, dan sekarang kalian harus siap untuk menerima akibatnya. Rino menunduk. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Semua yang terjadi di lautan pasir, semua yang mereka temui, semuanya bukan kebetulan. Mereka terperangkap dalam ritual yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Apakah kami akan mati di sini? Dewi bertanya, suaranya penuh ketakutan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka, dan dalam tatapannya ada kesunyian yang mendalam. Sebuah senyum kecil kembali muncul di wajahnya. Semua ini bukan tentang hidup atau mati, katanya perlahan, penuh makna. Semua ini adalah tentang pemilihan. Kalian telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Rino merasa kepalanya berdenyut sakit. Ia merasa jiwanya terperangkap di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan, dan saat itu, seakan semuanya terungkap. Tidak ada jalan keluar. Semua yang mereka alami bukanlah sekadar kebetulan. Ini adalah takdir yang harus mereka jalani, takdir yang terhubung dengan harga yang tak terbayangkan. Namun, saat sosok itu hendak melangkah lebih dekat lagi, tiba-tiba suara ledakan besar terdengar. Tanah bergetar lebih hebat, dan sosok pria itu terhenti sejenak. Semua yang ada di sekitar mereka, kegelapan, suara, dan ketegangan, berubah menjadi hening. Rino melihat sekelilingnya, dan untuk sesaat, segala sesuatunya tampak menghilang. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya, seakan ada sesuatu yang lain yang mulai bangkit, sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan apapun yang mereka hadapi. Sudah waktunya untuk membayar, pria berjubah hitam itu berkata dengan nada yang lebih rendah, lebih menakutkan. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, dunia di sekitar mereka seakan pecah. Pasir yang mengelilingi mereka meledak menjadi debu yang berterbangan, dan dengan sekejap, semuanya menjadi gelap. Dan di tengah kegelapan itu, Rino tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka, dan juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih menakutkan dari yang mereka duga. Tapi pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab adalah,
Apakah mereka sudah siap untuk membayar harga terakhir? Tamat.